Nama Pak Jokowi sebenarnya ada 3. Coba. Waktu beliau lahir itu namanya Purwoko. Purwoko. Purwoko nama beliau lahir, tapi ini baru ini saya dengar ini apa? Purwoko namanya beliau itu Purwoko, baru kemudian diganti menjadi Mulyono. Sampai akhirnya diganti jadi Joko Widodo. Ada yang menuduh bahwa proses ini adalah untuk semacam kuda Troya untuk terus mengangkat nama Pak Jokowi dalam kancah politik nasional. Dan kuda Troyanya salah satunya adalah postingnya Bung Sandi. Cuman kita nggak ilmiah aja ya kalau misalkan kita mengatakan harus bersumpah demi Tuhan gitu kan. Ya. Tapi kalau memang itu dibutuhkan, saya demi Tuhan nggak ada yang perintah pada tanggal 31 Maret dan 1 April demi Tuhan. Jadi yang kuliah ini kalau menurut info yang beredar dan kritikan-kritikan itu, yang kuliah ini adalah Hari Mulyono, yang foto ijazahnya ini adalah Dumatno Budi Utomo, berarti Pak Jokowi lagi bertapa dong di Gunung Lawu. Bahkan saya sendiri pernah dikirimin foto secara langsung loh oleh Pak Andi Pramaria. Itu tahun berapa? Tahun 89. Tahun 85. Oh, tahun 85. 85 apa 89? 85. Pak Jokowi akan hadir di persidangan. Saya sih tidak berani memastikan itu ya, tetapi apabila ada kebutuhan-kebutuhan pengadilan di ke depan menghadirkan beliau, saya rasa beliau akan hadir. Sobat Madiok, sejak 1 April 2025 kemarin, seorang anak muda muncul di panggung media sosial ketika mengunggah foto ijazah dari Pak Joko Widodo. Nah, anak muda ini sudah hadir di depan kita, Bung Dian Sandi Utama. Selamat datang. Siapa dah? Selamat datang. Gimana tadi proses pemeriksaan yang terjadi di Polda Metro Jaya itu terkait dengan kasus apa? Itu terkait dengan laporannya Pak Jokowi pada tanggal 30 itu. Saya diperiksa barangkali karena hasil pengembangan dari teman-teman Polda Metro Jaya. 5 jam tadi. 5 jam? Ya. Apa yang diperiksa? Terkait dengan laporan kasus apa? Laporan kasusnya Pak Jokowi terkait pencemaran nama baik, penghinaan apa segala macam itu yang dituduhkan ke Pak Jokowi, yang dirasakan oleh Pak Jokowi, kemudian yang dilaporkan ke beberapa orang yang kemarin sudah sempat disebutkan inisialnya oleh pengacara. Nah, itulah yang dikembangkan. Roy Suryo ya? RS katanya kan, terus RS juga lagi, terus T katanya itu K gitu katanya kemarin. Adalah itu di media itu sudah disebutkan beberapa nama. Selama 5 jam itu pertanyaannya apa aja? Ya biasalah seperti penyidikan ingin menggali, tetapi lebih konsen ke soal saya menceritakan pada tanggal 31 Maret itu di X itu. Saya kan itu menulis utas cukup panjang ya. Jadi saya ceritakan kronologinya, saya ceritakan bagaimana saya bertemu dengan salah seorang teman Pak Jokowi itu, yang kemudian saya sampaikan secara detail lah sampai mereka zaman kuliah bareng. Ini ada orang masuk kuliah sama Pak Jokowi barengan, berkuliah pun barengan, lulus pun barengan gitu. Itu yang saya ceritakan di X itu, yang kemudian itu yang digali. Sampai akhirnya ada juga pertanyaan terkait dengan postingan saya yang 1 April itu. Nah, orang menduga bahwa 1 April ini postingan itu April Mop. Itu benar itu? Saya tidak ngertilah definisi dari April Mop itu, tapi memang itu satu peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 April itu. Itu kan Sandi mengatakan bahwa ijazah itu asli. Dari mana keyakinan itu muncul? Sebenarnya kalau kita bicara soal asli atau tidak, kan tidak melulu harus kita foto dari sumber primernya ya, sumber utamanya. Kalau sekarang udah kirimkan foto KTP ke 2-3 orang, lalu orang ketiga itu mengatakan ini foto KTP-nya udah Indra Piliang, asli, ya sepanjang saya konfirmasi ke orangnya betul asli, ya enggak ada yang saya ragukan kan gitu. Tapi memang kita agak kesulitan mencari satu kesepadanan daripada cerita soal ijazah ini terkait bagaimana kita mengilustrasikan cerita tentang keaslian itu. Agak kesulitan kita. Saya mengatakan ini udah karena saya coba-coba cari satu hal yang memungkinkan untuk bisa menjelaskan ini agak susah. Mau disamakan dengan BPKB mobil repot, mau disamakan dengan KTP susah apa segala macam.
Nah, saya melihat sebenarnya ini kan hal yang biasa udah. Ini seperti kata senior kita, Pak Pandana Baban, sebenarnya ijazah ini kan soal hal yang biasa. Tetapi menurut saya, ini ada kesalahan starting mereka menanyakan soal ijazah. Kalau kita lihat dulu pada tahun 2000, kita tarik mundur ya, tahun 2015 berapa itu. Ini kan startingnya dari fitnah terhadap Pak Jokowi terhadap keluarga. Fitnah. Kan itu startingnya. Kalau kita tarik lagi mundur ke belakang, itu kan startingnya Pilkada DKI. Yang bagaimana Pak Jokowi hadir ke Jakarta, lalu kemudian KTP-nya sekalipun dianggap palsu kan. Udah ikuti kan waktu itu cerita itu. Akhirnya semua dianggap palsu, orang tuanya dianggap palsu, ya kan? Betul. Secara latar belakang gitu. KTP dianggap palsu, lalu merembet ke ijazah apa segala macam. Sampai pada akhirnya kan, maaf kata ini teman-teman itu mengatakan bahwa bahkan Pak Jokowi sekalipun tidak pernah menginjakkan kaki di UGM kan katanya. Tidak Nah, pernah. dia katanya melakukan riset. Ya inilah yang ingin saya sampaikan, yang saya ceritakan di podcast ini sebenarnya, bahwa ini kan bukan cerita yang datang dari langit kemarin sore habis hujan. Ini kan cerita lama sebenarnya, bertahun-tahun loh. Yang tidak pernah menemukan titik kejelasan seperti apa sebenarnya penyelesaian. Ya kan? Dimulai dari kasus-kasus yang dulu hanya berganti-ganti nama aja, berganti peran aja. Tetapi substansi yang mereka gugat itu kan sebenarnya sama, soal ijazah. Itu kan yang memotivasi Bung Sandi ya, Bung Sandi untuk melakukan riset. Gimana risetnya itu? Kapan dimulai? Saya ini sebenarnya kalau dikatakan riset pun terlalu berlebihan ya, tetapi sebut sajalah riset sederhana, riset kecil-kecilan. Karena saya berangkat dari orang yang saya kenal dulu, yang saya sering ceritakan di beberapa waktu dengan kesempatan lain, namanya Pak Andi Pramaria itu. Andi Pramaria? Ya, Andi Pramaria itu. Dialah yang memberikan saya petunjuk sebenarnya. Ya. Dulu saya kenal Andi Pramaria itu tahun 2018. Waktu di NTB, beliau kan kepala dinas di situ. Kepala dinas, ya. Kepala dinas di situ. Beliau orang yang masuk barengan dengan Pak Jokowi. Ya. Beliau orang yang berkuliah dengan Pak Jokowi. Bahkan beliau orang yang wisuda bersama Pak Jokowi. Jadi atas dasar itulah kemudian Pak Andi, kalau mau ini jelas, begini caranya, begini caranya. Melakukan pendekatan historis itu dan pendekatan sejarah itu. Nah, kalau kita sekarang mau perdebatkan antara keilmuan satu dengan keilmuan yang lain kan tidak fair. Karena sebenarnya keilmuan itu kan bisa berjalan beriringan. Maksud saya kalau sekarang pendekatannya pendekatan saintifik teknologi itu, kalau dipertentangkan dengan pendekatan sejarah kan tidak bisa begitu juga. Karena sebenarnya kalau multidisipliner approach-nya itu, pendekatan dari teknologi itu ada di situ. Kalau ini untuk mengetahui seperti apa kita membuka peristiwa-peristiwa masa lalu. Makanya saya bilang sebenarnya kita terlalu prematur kalau kita langsung berbicara soal ijazah. Ya kan bisa nggak saya menyimpulkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini didapatkan dari petunjuk yang diberikan oleh Pak Andi tadi? Kalau sekedar kalimat petunjuk sih masih memungkinkan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di awal itu adalah bahwa saya ini tidak pernah menargetkan ijazah sebenarnya. Saya dari awal itu tidak pernah menargetkan harus ada ijazah untuk membuktikan. Tetapi saya ingin agar ini jelas dari awal. Kalau soal SMA-nya Pak Jokowi itu kan tidak mungkin juga lah, beliau tidak sekolah SMA kan. Jadi tidak masuk dalam ranah. Tidak masuk saya. Risetnya. Tidak masuk saya dalam riset karena faktanya memang SMPP 6 itu yang berubah menjadi SMA 6 itu. SMP 40. SMP 40 itu yang berubah menjadi SMA 6 itu, Jakarta itu banyak orang yang masih hidup kok yang bisa menceritakan. Kan saya pergi ke Solo. Ketemu sama teman Jokowi, enggak usah lah saya masuk ke situ. Korbannya kan juga sudah ada siapa yang sudah masuk itu. Iya, 2 orang ya, Gus Nur sama gara-gara kan itu gara-gara SMA sebenarnya. Oh, dia kasusnya kasus bukan ijazah. Ya, itu kan SMA itu yang digugat, yang kemudian saksi banyak sekali dari Pak Jokowi yang tidak mungkinlah itu saya pertanyakan. Nah, lalu saya fokus ke kuliahnya. Nah, ekspektasi saya sebenarnya tidak langsung ke ijazah. Karena kalau ke ijazah itu kan yang ijazah itu udah muncul banyak itu. Tetapi memang dalam bentuk yang berbeda. Apa itu? Seperti misalkan yang diposting oleh Republika tahun 2022. Terus yang diposting oleh Kumparan tahun 2022 juga. Jadi melacak ijazah itu cepat. Kan
sebenarnya nggak harus saya buat itu jadi target. Karena kalau kita buka, tinggal klik di Google misal ijazah Jokowi itu nampak kok. Nampak udah berwarna begitu, udah berwarna. Itu dari mana sumbernya? Sumber Dari media aslinya? nasional, Dari media nasional? media nasional yang Kumparan, terus CNN, ada. Ya tepatnya apa yang dikatakan oleh Republika Kumparan sehingga Ceritanya kemudian ceritanya waktu itu Pak Jokowi ini sedang mengadakan reuni. Oke. Reuni itu pun dalam rangka, kalau saya baca di berita itu, dalam rangka mereka untuk menepis isu bahwa Jokowi ini tidak pernah berkuliah di UGM itu. Maka hadirlah teman-temannya itu, ada kalau saya tidak salah hitung sekitar puluhan, membawa ijazahnya sendiri. Tapi Pak Jokowi kan waktu itu presiden, lagi ada kunjungan mana-mana lah. Dihadirkanlah ijazah itu melalui proyektor. Nah, itu mewakili kehadiran Pak Jokowi. Nah, Ijazah Pak Jokowi yang Bung Sandi itu tweet, itu muncul dari apa yang sudah pernah dimunculkan oleh pernah dimunculkan oleh UGM. Lalu UGM dikutip oleh media-media nasional. Jadi yang di proyektor itu sumber dari UGM. Itu sumber dari UGM itu. Bukan dari Pak Jokowi. Nah, saya tidak tahu kalau itu sumbernya UGM dari mana, tetapi itu ditampilkan oleh UGM. Ditampilkan oleh UGM. Oleh UGM di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2022. Fakultas Kehutanan UGM tahun 2022 itu ditampilkan. Nah, kalau saya lanjut tadi, kenapa saya tidak berekspektasi ke soal ijazah? Karena kita juga tidak mungkin memfoto ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi kan presiden. Yang kemudian kalaupun sudah berakhir pada tahun 2024 itu, tapi kan kita mulai membahas itu kan dari tahun 2022-an itu sama Pak Andi. Ya kan, sama Pak Andi Pramaryati dulu kan. Ini kan kita lagi di NTB ini. Kita lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Andi apa segala macam. Nah, akhirnya bulan puasa kemarin lah. Sebelum bulan puasa itu kan sempat muncul lagi isu itu. Tetapi lebih sekarang sudah menjurus ke arah-arah yang saintifik betul gitu. Tapi kan Prof Yusuf mengatakan bahwa dan menurut pembuktian yang lain Pak Andi ini itu tamatnya tahun 89 bukan? Lah, itu hoax itu. Itulah makanya saya mengatakan. Apa yang disebut hoax? Itulah kenapa saya mengatakan bahwa sebenarnya melawan kasus Pak Jokowi ini juga bukan ansih melawan orang-orang yang sedang menyerang Pak Jokowi juga, tapi lebih kepada kita sedang melawan hoax. Bayangkan udah ya lucunya kasus ini. Kemarin ini peristiwa kemarin, Pak Jokowi lewat pengacaranya menyampaikan ijazah itu ke Bareskrim untuk dilakukan uji kan, uji lapor. Kemudian oleh Polda Metro Jaya lakukan konpres, menyampaikan bahwa kami diberikan salinan fotokopi. Itu kan jadi ribut, seolah-olah mengatakan bahwa ini tidak ada ijazah. Yo, bagaimana ada ijazah yang melakukan kompres Polda yang diserahkan Bareskrim misal? Itu satu. Artinya yang diserahkan memang fotokopinya ya, bukan yang diserahkan ke Polda ya jelas fotokopi karena yang diserahkan aslinya itu kan ke Bareskrim untuk dilakukan uji forensik. Ya kan? Logikanya kan begitu. Ya. Di waktu yang sama diserahkan ke Bareskrim Polri untuk dilakukan uji forensik. Di waktu yang sama juga Polda harus menindaklanjuti laporan itu dengan memegang bukti. Salah satu buktinya adalah fotokopi dari ijazah itu. Nyambung nggak jadinya kalau dia dikatakan itu tidak ada ijazah yang diserahkan? Ya wajar saja diserahkan fotokopi karena memang diserahkan ke sana yang aslinya. Artinya nanti ijazah itu akan muncul pas persidangan? Pasti akan muncul ke persidangan, tetapi kan sedang diserahkan sementara untuk diteliti oleh uji lapor. Artinya begini, artinya ijazah S1-nya diserahkan ke Bareskrim, ijazah SMA-nya diserahkan ke Surakarta kalau nggak salah. Bukan. Kalau kita lihat keterangan dari Pak Jokowi, waktu diwawancari oleh salah satu media, itu kan menyebut bahwa SD, SMP, SMA, dan ijazah kuliah diserahkan ke Bareskrim. Itu waktu itu. Nah itu hoax pertama itu. Kasihan juga Polri ini kan sudah seperti ini dihantam-hantam terus dengan isu-isu hoax. Sekarang muncul lagi soal ijazah tahun 1989 itu. Sistematis sekali kerja mereka udah. Mereka begitu langsung menampilkan itu, gitu seolah satu Indonesia sudah tersebar gitu loh. Maksud saya saking banyaknya pemainnya gitu. Padahal nyata-nyata Pak Andi Pramaria ini gini loh memperlihatkan ijazahnya.
misalkan di Kompas, di TV One apa itu kan kelihatan tahunnya. Bahkan saya sendiri pernah dikirimin foto secara langsung loh oleh Pak Andi Pramaria. Itu tahun berapa? Tahun 89, tahun 85, Oh, tahun 85. 85 apa 89? 85. Andi Pramuria ini. Andi Pramaria. Pramaria ya, kok Pramuria. Maaf. Tahun Maaf, Andi. 85, 1985. Sama dengan Pak Jokowi 1985. Nah, lalu itu hoax ya. Tambah lagi dulu. Artinya apa? Bung Sandi mengatakan bahwa yang dari ijazah tahun 85 yang asli yang dimiliki oleh Pak Andi Pramaria itu ada yang mengubah ke angkanya menjadi 89. Ada yang mengubah menjadi 89. Angka 5 ke 9. Angka 5 ke 9 bisa ya? Ya. Bisa, tanggal dikasih garis 1 ya? Oke. Misal seperti Pak Refli Harun misalnya kan nyata ditulis itu. Ijazah Pak Andi Pramaria, teman kuliah Pak Jokowi tahun 89 tulisannya di YouTube beliau itu. Itu kan aduh saya bilang kok bisa ya barang terang begini kok bisa dibuat jadi hoax gitu. Nah, ada satu kasus juga yang menjerat saya oleh si profesor yang sempat ke UDA tadi itu. Gara-gara dia mengatakan ijazah Pak Jokowi hilang. Nah, statement itu kan muncul dari UGM yang mengatakan bahwa tidak ada ijazah asli Jokowi di UGM. Karena yang ada hanya salinan, ya kan? Karena mungkin juga lah kampus memegang ijazah asli mahasiswanya. Mana ada kampus kan? Nah, itu yang kemudian dibuat jadi hoax juga bahwa Pak Jokowi ijazahnya hilang. Muncullah seolah-olah dicuri oleh saya segala macam gitu loh. Kan kita pernah di kampus semua nih. Kan coba beda antara ijazah asli dengan ijazah salinan. Kalau menurut saya tidak ada perbedaan dalam sisi materinya ya. Yang berbeda itu kan hanya ini fotokopi, ini asli gitu. Kalau dari nomor, kalau dari tahun kan nggak mungkin beda. Stempel sama. Stempel ya pasti sama, hanya beda warna. Kalau ini stempel merah itu kan hitam putih. Ya. Kan begitu. Kalau dari sisi materinya ya nggak mungkin berbeda. Namanya di sana, jurusannya, nomor ijazahnya, nama profesor pembimbing, nama dekan apa segala kan nggak mungkin beda. Nah, apa Bung Sandi dapat informasi bahwa nanti Pak Jokowi akan hadir di persidangan? Saya sih tidak berani memastikan itu ya, tetapi kalau saya melihat beliau yang mau melaporkan sendiri juga kemarin ke Polda Metro Jaya itu, artinya apabila ada kebutuhan-kebutuhan pengadilan nanti ke depan menghadirkan beliau, saya rasa beliau akan hadir. Proses itu akan mengarah ke sana ya? Saya tidak berani mendahulukan itu. Enggak, artinya prosesnya akan masuk nih ke pengadilan. Kalau ini kan proses penyidikan sekarang. Ini kan proses penyidikan, ini kan proses hukum berjalan. Kalau memang ini selesai nanti penyidikan, kan pasti diserahkan kejaksaan. Kalau kejaksaan ini ingin mengajukan ke pengadilan ya pasti disidangkan. Kira-kira penyidik mengarah ke sana nggak? Pertanyaannya. Kalau di saya ya, kalau di saya kan hanya klarifikasi. Klarifikasi itu pun karena nama saya disebut oleh beberapa terlapor. Jadinya terlapor ini, walaupun itu peristiwa yang dilaporkan Pak Jokowi itu adalah pada tanggal 26, yang lokusnya itu ada di Jakarta Selatan itu, tetapi kan mereka mengkait-kaitkan saya. 26 Maret ya? Iya, sementara saya posting kan tanggal 1 April. 1 April, oke. Artinya beda 1 minggu ya? Ya, hampir beda 1 minggu itu. Peristiwa yang dilaporkan dengan saya memposting. Apa peristiwa yang dilaporkan? Peristiwa yang dilaporkan kan podcast. Santana channel tuh. Yang dilaporkan itu. Disitulah ada, kalau saya lihat sepintas, memang saya tidak pernah langsung melihat secara utuh ya podcast itu. Kan itu kan hanya beredar di timeline. Saya lihat memang ada kehadiran Pak Roy Suryo, ada Ibu Dr. Civa, kemudian ada 2 pembawa acara di situ. Di Santana itu. Nah, saya nggak tahu itu siapa yang dilaporkan setelah itu. Tetapi yang saya baca, baik itu yang di surat yang saya terima lewat proses itu, memang kasusnya yang itu. Di surat yang diterima dari Polda Metro Jaya. Polda, apa ya substansinya, kasusnya? Yes, ada beberapa pasal kan, seperti yang dilaporkan Pak Jokowi, yang kemudian kasusnya itu kalau kita tarik langsung ke poinnya itu adalah kasus tanggal 26 Maret itu. Itu yang pertama dari kronologi kasus yang dibuat oleh penyidik. Memang hanya itu. Tapi terkait dengan dia Bung Sandi kenapa sampai? Nah, itu juga yang saya coba pertanyakan sebenarnya. Kan saya pertanyakan, ini kasus dilaporkan tanggal 26 oleh Pak Jokowi, sementara saya ngetiknya 26 Maret ya. Oke. Sementara saya postingnya tanggal 1 April. Ya. Jadi ya kan itu kan.
saya tanyakan, Ya. apa yang membuat saya dipanggil oleh Polda Metro Jaya? Nah, akhirnya saya berkesimpulan, oh ini ada pengembangan. Ini ada pengembangan dari pihak Kapolda Metro Jaya, pihak Polda Metro Jaya, mungkin karena nama saya juga disebut oleh pihak-pihak terlapor. Hmm. Ya, saya sebatas itu aja untuk Artinya mengisah. pihak penyidik yang memang memiliki kewenangan ya Betul. untuk melakukan ini yang memberikan simpulan tersendiri bahwa posting dari Bung Sandi itu ada hal yang penting Ya, ada hal yang digali mungkin ya. yang digali dari para terlapor. Terlapor, betul. Dalam perdebatan selama ini dengan terlapor gimana? Saya kan sebelum tanggal 1 April itu tidak pernah berinteraksi, baik itu di sosial media X maupun yang lainnya. Nah, sebelum tanggal 1 April. Setelah tanggal 1 April itu memang saya ada ya biasalah saling mention, kita kan saling tweet gitu. Nah, saya baru bertemu itu pun sudah lama, itu pun hanya baru dengan 2 orang. Pak Rismon dengan Pak Risuryo di salah satu podcast. Ya. Selain itu saya tidak pernah ketemu. Apa yang mereka sampaikan? Ya kalau di podcast itu biasalah kita mendiskusikan tentang ijazah itu. Saya pihak yang mengatakan asli, mereka yang mengatakan palsu. Biasalah perdebatan itu. Ya, tapi nggak sampai menyangkut kasus yang dibicarakan ke mereka? Belum? Nah, kalau saya rasa di kasus yang di Polda Metro Jaya itu tidak ada hubungannya dengan itu. Tetapi saya sekali lagi, apabila keterangan saya ini dibutuhkan memang, dan kemudian kalaupun nanti di belakang hari saya dipanggil, saya juga akan hadir. Ya. Yang penting ini jadi terang aja kalau saya. Persoalan saya terlibat atau tidak nantilah. Sampai sejauh ini sudah dihubungin sama pihak-pihak pengacaranya Pak Jokowi? Belum. Sampai hari ini belum. Pak Jokowi, pengacara atau PSI belum. Saya hanya berkomunikasi biasa-biasa layaknya apa gitu. Nggak ada dukungan dari partai? Saya tidak berani mengatakan tidak ada ya, karena tidak mungkin juga mereka akan membiarkan saya begini kan. Ya. Tetapi mungkin saya lagi diuji aja sekarang. Kira-kira saya tahan nggak dengan ini gitu loh. Siapa yang nguji? Ya pimpinan-pimpinan partai, karena sampai hari ini Mas Kaisang belum hubungi saya. Ketua umumnya Kaisang ya? Ketua umumnya Kaisang. Sama pihak Dewan Pembina juga? Ada yang menuduh bahwa proses ini adalah untuk semacam kuda Troya untuk terus mengangkat nama Pak Jokowi dalam kancah politik nasional. Dan kuda Troyanya salah satunya adalah postingnya Bung Sandi. Cuman kita nggak ilmiah aja ya kalau misalkan kita mengatakan harus bersumpah demi Tuhan gitu kan. Ya. Tapi kalau memang itu dibutuhkan, saya demi Tuhan nggak ada yang perintah pada tanggal 31 Maret dan 1 April itu demi Tuhan. Memang saya ingin menyelesaikan aja sebenarnya niatnya. Saya bosan ngelihat orang-orang dengan segala argumentasinya diikuti kemudian oleh orang-orang di bawah dengan hujatan. Mereka menghina Pak Jokowi, ini palsu apa segala. Itu saya nggak suka begitu-begitu tuh. Biar bagaimanapun juga, terlepas dari pro kontra kita terhadap kebijakan Pak Jokowi selama memimpin, tapi beliau itu kan presiden. Layaknya presiden-presiden yang lain, ya kita kan harus hormat sama beliau itu. Janganlah dibuat jadi begitu-gitu. Ketika Bung Sandi melakukan semacam riset pribadi ya, itu memang melibatkan diri sendiri ya, partisipasi researcher. Itu apa yang Bung Sandi lakukan? Katanya sampai mewawancara beberapa pihak. Siapa aja? Ya, yang pertama adalah yang tadi itu yang saya sampaikan tuh Pak Andi Pramana itu. Saya lanjut ceritanya. Kemudian saya ke Jogja. Ke Jogja? Ya, di Jogja itu saya mencoba mencarilah beberapa orang yang kira-kira, mohon maaf kalau tidak sebutkan nama ya. Mencari beberapa orang yang saya memberi petunjuk. Bahkan kemudian ada yang mau disebutkan namanya nggak? Ya nanti saja lah. Oke. Bahkan kemudian saya bertemu dengan salah satu saudara dekatnya Pak Jokowi, karena petunjuk dari teman. Beliau menceritakan banyak sekali tentang itu, sampai akhirnya masih ada kok foto wisuda Pak Jokowi gitu, yang belum pernah ditampilkan ya di sosial media maupun media online. Beliau ceritakan dulu bagaimana Jokowi masih kuliah, apa segala macam. Nah, yang saya lakukan pertama kali itu saya harus mendapatkan yang namanya si Penmaru. Si Penmaru? Ya, yang dulu disebut Perintis itu dah. Perintis? Sejenis penerimaan mahasiswa baru yang tertulis di media, majalah, koran.
Ya, ya. pada saat itu. Setelah Perintis, Penmaru, UMPTN ya. Era saya kan UMPTN. sampai SMPTN apa segala macam SMPTN kan. sekarang ya. Ya, tapi itu hanya SMPTB istilah lah. ya. Oke. Itu hanya istilah saja. Itu yang betul-betul saya temukan pertama kali. Si Penmaru sistem penerimaan mahasiswa baru. Oke. Itu yang saya temukan pertama kali, dan itu bisa diuji itu majalah itu, dan saya tidak temukan itu di temannya Pak Jokowi, tapi di teman orang yang juga ada di majalah itu. Itu majalah atau apa? Berbentuk Majalah seperti koran. Seperti Dulu koran. kan kalau kita UMPTN kan munculnya kayak di Kompas. Kalau di harian lokal kan ada Singgalang dulu, harian Ya, ada di Lombok Pos kayak Lombok gitu Pos. kan. Itu juga ada. Harian Jogja itu. Harian Jogja. Harian Jogja. Itu keluar Harian Jogja mengeluarkan apa? Nama-nama mahasiswa yang lulus pada tahun 1980 yang diterima di UGM. Di UGM dan perguruan tinggi lain. Ya. UGM ada. Ada nama Pak Jokowi? Ada nama Pak Jokowi. Jurusannya apa? Waktu itu tidak ditulis jurusan, tapi pakai kode-kode. Oh, oke. Saya masih ingat tuh 091. Oke. Saya ingat. Kalau saya dulu 0071 gitu. Ya. Itu ada nomor, ada nama, terus ada nomor penerimaan itu kan, nomor tes yang lolos itu. Itu yang saya kemudian, kalau sudah Pak Jokowi masuk di UGM ini, berarti tidak boleh ada lagi orang yang mengatakan bahwa Jokowi itu tidak pernah menginjakkan kaki di UGM. Oke. Itu yang saya pegang pertama kali. Ada nama dia. Ada nama dia. Ada nomor penerimaan. Nomor penerimaan dan ada nomor lulusnya ya. Ya. Jurusan yang dia tuju. Yang dituju. Baru kemudian, walaupun memang saya tidak bisa membawa itu kan itu milik orang. Ya. Tetapi saya sudah jamin itu tidak akan kemana-mana. Sampai didokumentasikan nggak? Sempatlah kita dokumentasikan. Ada dalam dokumentasi pribadinya Bung Sandi ya? Adalah. Oke. Tapi kita bilang ke mereka, ke bapaknya kawan saya, tolong Pak dijaga, nanti suatu saat saya membutuhkan. Baru kemudian kita harus masuk ke proses beliau berkuliah kan? Ya. Iya kan? Enggak, yang tadi itu dulu udah disimpan di berangkas, biasanya di bank itu. Dokumen-dokumen penting. Kalau dokumen itu dianggap penting, sebenarnya nggak terlalu penting. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang diterima saya kan ribuan, Pak. Oke. Otomatis dari ribuan itu kita bisa cari di mana saja kan. Bahkan sekarang di sosial media pun banyak yang menampilkan itu, punya bapak mereka lah apa segala macam. Oke. Barulah saya masuk ke proses beliau berkuliah itu. Oke. Saya betul-betul mencari semuanya itu udah dokumentasi. Bahkan itu kita gila juga, kita ngeriset kecil-kecilan itu, kita sampai ke Jawa Timur gitu untuk nyari satu nama orang gitu kan, misal. Kenapa sampai ke Jawa Timur? Karena ada temannya kuliah di situ, satu orang. Saya telepon lah, izin Pak, bilang gitu, saya begini-gini, kan saya telepon gitu. Oh ya, mampir aja bilang gitu. Tapi di sana saya tidak terlalu mendapatkan banyak materi ya dari nggak ada foto, nggak ada apa? Ada foto, tapi itu sudah diposting sebelumnya kata beliau kan. Itu sudah saya posting di Facebook kata beliau waktu itu. Saya ambil lah di Facebook beliau. Kemudian beliau juga kasih saya petunjuk ini. Barulah kemudian persoalan KKN. Oke, enggak. Selain yang satu orang yang di Jawa Timur ini ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain. Di mana? Tapi itu di Solo. Di Solo, oke. Ya, di Solo. Pernah ke Solo juga? Saya ke Solo. Oke. Saya ke Solo. Kalau nggak sampai ke Solo, saya pertanyakan kredibilitasnya. Di Solo apa? Ya. Saya ke Solo itu soal KKN sebenarnya. Ya. Karena kan banyak juga yang mempertanyakan Jokowi tidak pernah KKN apa segala macam lah. Di Solo itulah kemudian saya baru tahu ada foto-foto KKN beliau itu. Di desa mana? Di salah satu desa di Boyolali. Salah satu desa di Boyolali ya? Ya. Cuma kan sekarang udah mekar banyak kan desa ini udah banyak pemekaran gitu loh. Kalau dulu kan hanya satu gitu. Ya. Kalau sekarang kan udah banyak jadi desa-desanya. Jadi sekarang kalau kita ke desa tempat titik itu udah nama desanya udah berbeda gitu loh. Ya. Ya begitulah. Itu benar. Nah tapi cukup sampai di Boyolali lah. Nanti beliau juga akan sampaikan itu. Beliau sudah sudah berikan clue, akan dibuka semuanya. Apa yang dibuat oleh Pak Jokowi ketika di desa itu? Dapat ceritanya? Saya biasanya saya kan banyak riset dulu ke Lampung Utara, ke kaki Gunung Merapi, ke beberapa titik segala macam. Itu legacy kita ada biasanya tuh, mau bikin lapangan bola kayak lapangan olahraga atau kamar mandi atau apa tempat mandi. Biasalah yang sifatnya monumentalis ya. Ya, apa ada? Kalau dulu yang saya diceritakan sama teman itu, Pak Jokowi waktu datang ke Boyolali, karena memang kan ini penelitian soal kayu.
Beliau ini agak fokus soal kayu, jadi lebih banyak di hutan-hutannya di Boyolali itu, Eh, kata beliau kan. Kadang jarang juga beliau itu di yang tempat KKN itu ada di situ. hmm, Karena kalau dari sisi karakter mungkin beliau itu lebih suka ke hutan-hutan. ke hutan-hutan. Jadi Hutan-hutan, dia melihat kayu-kayu yang ada di kayu-kayu Boyolali. di Boyolali. Karena pada zaman itu kan tidak seperti Boyolali yang sekarang. Iya, iya betul. Beliau menyampaikan itu sering main-main ke hutan katanya. Kadang naik gunung kata dia begitu. Saya nih, kampung saya kan Hmm, pedalaman, Padang Priaman, jemberang sungai. Sampai SMA saya tetap jemberang sungai. seberang sungai. Baru jembatan gantung baru Hmm, ketika saya udah jadi punya nama, bisa dibikin itu tahun 2000 tahun 2007. 2007. Listrik aja masuk tahun 2002. Nah, ketika KKN tahun 80-an masuk, mereka melakukan sesuatu di sana. Memang Saya rasa yang sifatnya udah monumentalis tidak ada lah. Ada mungkin tapi tidak terlalu spesial pada tahun itu. artinya Pak Mereka Jokowi lebih untuk dirinya sendiri dong lihat-lihat hutan. ya kan mereka datang sama teman-temannya. Iya, iya. Ya kan KKN kan bukan sendiri, bukan satu orang, tapi ada beberapa teman. Ada juga di dokumentasi yang sudah posting di gitu. Ada Ada. dokumentasinya. Ada dokumentasi Ya, KKN. KKN. Nah, selesailah KKN itu saya meyakini baru kemudian saya masuk ke skripsi. Tunggu. Sebelum KKN, sebelum skripsi. Yang juga sempat di posting adalah dia adalah mahasiswa Mapala, pencinta alam. Ya kalau itu kan Sempat ke proses. Gunung Kerinci. Kalau itu kan proses beliau dari kuliah itu kan kita tidak tahu semester berapa kan. Tapi itu sempat jadi bahan pertanyaan juga. Di mana? Yang foto naik Gunung Kerinci. Di pertanyaan di mana? Di Mapala. Mapala. Oh enggak. Bukan yang Dian selidiki maksudnya. Saya Aktivitas tidak Pak Jokowi yang lain ketika mahasiswa. Saya tidak menyelidiki itu, tapi saya diceritakan. Diceritakan juga naik gunung. Bukan hanya 1-2 gunung. Banyak. Ya. Mereka sampai ke Sumatera loh. Iya itu maksud saya Gunung Kerinci, gunung Mereka tertinggi. sampai ke Sumatera, ke Jawa itu naik banyak. Suka naik gunung. Suka naik gunung. Mereka ke Sumatera, mereka Kan ada cerita itu Pak Jokowi Kerinci. melarang untuk mengambil bunga delwis. Nah itu Ada cerita itu. Ya karena saya juga pernah ke gunung. Memang kita larang biasanya, tapi kalau ada anak Mapala yang baru kalau ngambil malam-malam karena di hutan kita juga itu benar. iya. Itu kita anggap lulus. Betul. Oke, setelah KKN apa? Itu tambah-tambahan lah itu ya. Ya. Itu selingan lah kalau soal itu. Karena tidak menjadi substansi. Apakah beliau itu berada di dalam atau tidak. Kan? Ya. Karena kalau orang Mapala ya bisa saja orang luar juga Mapala. Kan? Iya. Namanya mahasiswa di dalam, nggak bisa orang luar. Ya. Saya meyakini beliau KKN itu setelah itu. Baru kemudian bagaimana caranya saya sekarang meyakini beliau itu nulis skripsi. Skripsi itu. Gimana? Itu cukup pelik juga saya. Karena pertama saya tidak bisa memegang skripsinya gitu kan. Yang beredar-beredar di luar ini kan juga tidak bisa kita percayai apakah itu kemudian bisa kita jadikan pegangan. Apakah skripsi itu ada atau tidak. Nah sementara yang di laman UGM sendiri itu kan hanya memposting 3-4 lembar, tidak utuh kan. Jadi bagaimana caranya kita minum dulu nggak apa-apa. Mempercayai itu gitu. Sementara kita tidak punya materi. Untungnya lah saya membuka satu blog atau satu laman website yang Joshua M. Sinambela itu. Joshua M. Sinambela. Siapa tuh? Itu salah satu pakar digital forensik yang sering juga memposting soal ijazah Pak Jokowi. Kalau tidak salah itu postingan itu 16 Maret dah. Kalau tidak salah postingan itu masih ada kok sampai sekarang. 16 Maret. Paling tidak dengan pernyataan Pak Joshua Sinambela pada tanggal 16 Maret itu beliau seorang profesional ya, digital ahli forensik, dan beliau juga memiliki materi yang jauh lebih komplit dari yang dimiliki Pak Lismon pada saat itu atau Pak Roy Suryo. Jadi saya meyakinilah, oh ini berarti benar ini penelitiannya. Jadi memang kalau soal ijazah itu, kalau soal skripsi itu saya tidak pernah meneliti apapun, lebih banyak saya mengutip pendapat dari Pak Joshua M. Sinambela. Apa kesimpulan dari Pak Joshua ini? Kesimpulan dari Pak Joshua M. Sinambela itu bahwa tidak bisa kita melihat peristiwa masa lalu itu dengan kacamata masa kini gitu loh. Bahwa ada persoalan-persoalan yang membuat kita bertanya, memungkinkan tidak bahwa teknologi pada tahun 85 itu menghasilkan satu karya seperti ini gitu. Yang maksudnya yang sampul dan lembar pengesahan itu loh. Tetapi Pak Joshua Sinambela kalau diteliti lebih jauh, misalkan lembaran pengesahan itu ya,
kalau cover kan memang tidak ada problem kan. Yang problem itu kan lembar pengesahan. Memang tidak seperti hasil printer itu. Kan kita harus bedakan antara komputerisasi dengan teknologi komputer dengan bukan ketik tapi cetakan. Cetakan. Iya kan, cetakan. Setelah diketik kan dicetak. Dicetak. Kan dari mesin ketik dulu. Bukan. Apa? Yang cetakan itu kan misal kertas seperti di print gitu, tetapi dia pakai cetakan, bukan pakai print kan? Ya, kan kalau ketik dulu. Definisi ketiknya beda lagi. Iya, setelah diketik kan dicetak. Bukan. Enggak. Bukan. Bagaimana? Lembar pengesahannya Pak Jokowi itu kan seperti di print kan? Teknologinya. Seperti di print. Seperti di print. Itu sebenarnya bukan di print tapi dicetak kan. Dicetak dari mana dulu? Dicetak di sana di UGM. Salah satu tempat lah di UGM itu. Kalau Pak Joshua Sinambela sih menulisnya itu di Perdana, nama tempatnya. Itu juga disebut sama Pak Andi kalau saya tidak salah. Iya, Pak Andi juga menyebut karena memang menurut Pak Andi. Bukan hanya skripsi tapi ijazah ya? Iya, kalau ijazah kan memang di kampus diterima kan? Enggak, bukan dicetaknya. Dicetaknya di Perdana kata dia. Skripsi itu kan yang dibuat oleh kampus menurut Pak Andi, kampus bekerja sama mungkin dengan Perdana itu adalah cover dengan lembar pengesahan. Kalau isinya itu kan diketik sendiri sama mahasiswanya. Ya kan? Jadi setelah lembar pengesahan itu kan semua diketik sendiri pakai ketik zaman dulu itu loh. Iya. Rasanya juga masih mesin tik. Iya, pakai mesin tik semuanya. Tapi kalau cover sama lembar pengesahan memang dikasih oleh UGM dalam hal ini bekerja sama mungkin dengan Perdana itu. Makanya semua skripsi itu kan sama semua anunya. Model-model tinta, model font apa segala macam kan sama. Hanya beda-beda judul aja mereka ini. Romance ya. Times New Roman apa segala macam. Bahwa itu saya tidak expert untuk menilai itu, tapi saya mengutip dari orang yang expert yaitu Pak Joshua Sinambela yang selaku memang ahli digital forensik kan. Jadi Pak Joshua Sinambela juga tidak sampai masuk ke halaman daftar isi, apalagi isinya. Enggak masuk beliau, karena beliau kan sudah tahu bahwa itu memang diketik tangan. Jadi 43 skripsi yang dibongkar sama Pak Joshua itu, ini kan dibongkar semuanya 40 itu, 43 itu. 43 itu sama secara karakter materialnya. Sama. Jadi cover, terus ada lembar pengesahan pakai cetak tadi itu, baru kemudian ke mesin ketik. Sama semua, beda-beda judul aja mereka ini. Beda judul, beda dosen pembimbing, itu aja perbedaannya. Tapi kalau secara materinya ya sama. Sama mereka. Yang dipertanyakan para pihak juga kan ini terkait dengan tanda tangan. Ada yang kosong. Oh ya, memang kalau saya melihat itu, saya juga pernah berdebat dengan teman-teman itu waktu di salah satu podcast itu soal tanda tangan. Tapi kita ini sekarang sedang mencoba bagaimana kita memaparkan satu peristiwa masa lalu sehingga hasilnya seperti itu loh. Agak berat juga saya menjawab sebenarnya. Pertama begini udah. Untuk menyelami 40 tahun yang lalu memungkinkan tidak misalkan seperti lembar pengesahan tidak ditandatangani misal? Mungkin. Karena saya sejarawan. Ya itu maksud saya. 1 abad yang lalu, 2 abad yang lalu bisa. Iya, memungkinkan nggak? Nah kalau saya lebih ke metode komparasinya saja. Ini kan komparatif kita. Ada 40 itu sama itu. 40 itu. Ada yang ditandatangani, ada yang tidak. 43 itu loh. Ya tapi kan bisa aja ya. Gini. Kalau itu ada 43 skripsi dan segala macam. Tapi kemudian orang mau bikin pemalsuan, bisa aja kan dia masukin yang satu, dia cabut yang lain. Tapi nggak ada yang penting. Yang lain ada tanda tangan, kenapa ini nggak ada tanda tangan? Kalau Pak Jokowi itu sendiri, bukan sendiri beliau begitu. Pak Jokowi itu ada tanda tangannya. Pak Jokowi ada. Yang digugat kan Pak Towi itu. Siapa? Ada Pak Tow namanya. Yang dianggap tidak ada tanda tangan itu kan. Pak Tow, terus ada masuk lagi Pak Jokowi enggak. Pak Jokowi ada tanda tangannya. Ada tanda tangannya itu Pak Jokowi. Tetapi kan dosen pembimbing itu kan ada beberapa itu kan. Pembimbing 1, pembimbing 2 itu memang tidak ditandatangani. Karena memang skripsi itu ada yang tidak ditangani, tapi mungkin sudah terlanjur dimasukkan ke dalam arsip dari arsip begitu. Tapi saya sebenarnya tidak terlalu pusing untuk menjawab itu ya, karena kalau saya lihat ini ya, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Rismon itu. Pak Jokowi itu ada indikasi untuk menyelamatkan dirinya skripsi itu dia robek 40 skripsi yang lain. Itu kata Pak Rismon.
dia robek 40 skripsi yang lain. untuk menyelamatkan satu skripsi Satu dia. skripsinya beliau itu agar sama dengan yang lain. Ini kan kecurigaannya ini tentang skripsi Pak Jokowi. Bahwa yang lembar pengesahan dan cover itu sudah menggunakan komputerisasi atau mesin cetak print. Menurut beliau itu teknologi terlalu modern Untuk zaman pada itu. zaman itu. Ya. Nah sekarang untuk menyamakan skripsi yang lain, maka 40 itu dirobek, diganti gitu. Itu kan menurut Pak Rismond. Bisa saja begitu kan? Ya maksud saya begini, sebenarnya semua kemungkinan bisa. Tetapi logika kriminal, seandainya kita ini seorang kriminal, ngapain kita robek yang 40, 42 untuk menyamakan yang satu? Kenapa kita tidak paksa yang satu ini aja untuk mengikuti yang itu kan, yang 43 itu? Ya sama, logikanya sama. Ya kan? Ya. Maksud saya kalau hanya untuk satu. Kalau merusak punya orang, kejahatannya, kriminalitasnya lebih tinggi kan? Iya. Kalau merusak, masa 43 dirusak? Lagi pula udah ya, kalau hanya sekedar untuk merusak 43, ini kan ada di sini, ada di UGM. Loh yang dipegang masih ada kok sama mahasiswanya. Kan skripsi itu kan cetak satu. Skripsi itu ada yang dikasih ke ini, ada yang dikasih ke ini, ada yang dikasih ke ini kan. Enggak, kalau skripsi enggak satu, banyak biasanya, ada beberapa. Itu makanya ada banyak kan skripsi. Pembimbing ke ini, ucapan terima kasih. Saya biasanya sekarang 10. Kalau mengikuti logika mereka yang merobek 42 itu untuk menyamakan yang satu, masa yang dirobek hanya 42 yang di UGM, terus yang di tangan orang-orang itu gimana statusnya? Yang di tangan orang-orang teman-teman yang berkuliah bersama Pak Jokowi, kan masih mereka pegang. Nah, Bung Sandi tadi mengatakan tidak terlalu fokus ke skripsi, ke ijazah ini. Nah, barulah kemudian ketika saya yakin dengan hipotesis-hipotesis yang tadi itu, baru saya masuk ke ijazah. Tetapi modal saya memang adalah ijazah yang sudah bertebaran di sosial media dan media online. Itu jadi modal saya, sehingga saya waktu membahas soal ijazah Pak Jokowi itu, di tanggal 31 itu, saya sandingkan dengan ijazahnya Pak Andi. Tetapi bukan ijazah yang Borana ini ya, ijazah yang saya ambil dari Republika. Ya. Nah, ijazah yang dari Republika itu saya sandingkan dengan ijazah Pak Andi. Kalau dari sisi tempat penomoran, tanda tangan, nama dekan, nama rektor, termasuk matre, tidak ada kecurigaan. Karena yang ini ijazah seperti ini, yang ini pun seperti ini. Kan beda nama saja. Ya. Barulah kemudian beberapa hari, satu hari setelah saya menulis yang panjang itu, saya posting ijazah itu. Dan banyak keberatan dari teman-teman yang biasa melakukan forensik digital ya terhadap ijazahnya ini. Pertama tentang foto. Gimana saya menjelaskan? Ya, kalau menurut saya terkait dengan saintifik dan soal hasil dari analisis beberapa aplikasi dan software itu menurut saya masih perdebatan, panjang itu perdebatannya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana hasil dari satu pakar dengan pakar yang lain bisa berbeda. Kan dibantah juga misal. Seperti misal hasil foto Pak Jokowi yang katanya ketindih sama stempel. Stempel, ya. Tetapi latar belakangnya kan enggak. Latar belakangnya enggak. Latar belakang dari foto itu maksudnya backgroundnya. Backgroundnya kan enggak. Udah anggap foto itu origami ya, tempat orang potong-potong kayak orang Jepang itu ya. Dipotong Pak Jokowi kepalanya. Ya kan? Dia masukkan lagi dimasukkan lagi ke sana ke bawah stempel. Pikiran jenis apa seperti itu? Ya kalau mau ganti foto ya ganti aja foto semuanya. Tetapi teman-teman ini saya mau katakan di sini tidak konsisten juga. Pertama menolak ini bukan Pak Jokowi. Mengatakan bahwa itu 99% itu adalah Pak Dukmantno Budi Utomo. Itu kan kakak Pak Roy Suryo. Udah wajah orang ditolak Budi Utomo, dikritik juga pula jasnya. Jadi yang kuliah ini kalau menurut info yang beredar dan kritikan-kritikan itu, yang kuliah ini adalah Hari Mulyono. Yang foto ijazahnya ini adalah Dukmantno Budi Utomo. Berarti Pak Jokowi lagi bertapa dong di Gunung Lawu. Dari tahun 80 sampai 85 menurut mereka. Karena nggak ada yang diterima kan? Gunung Lawu itu untuk perang. Iya kan? Ya. Jadi Pak Jokowi kemana? Lagi cari wangsit dari Brawijaya. Wangsit menurut mereka. Yang kuliah Pak Hari Mulyono menurut mereka, yang foto Pak Dukmantno Budi Utomo. Makanya saya katakan
apapun hasil analisis mereka, ketika mereka mengatakan bahwa foto itulah foto Pak Dumatno Budi Utomo, secara analisis itu gugur secara keilmuan. Saya punya alasan, gugur itu secara keilmuan. Gimana? Karena begini, saya menemukan satu buku, namanya buku alumni UGM, yang memuat mahasiswa dari tahun 1970-an sampai tahun 1988. Nah, kalau 10 tahun berarti 77 ke 88 kan? Itu 10 mahasiswa itu ada di situ. 10 tahun mahasiswa itu ada di situ. Beda jurusan lah. Nah, 10 generasi mahasiswa. 10 generasi mahasiswa ada di situ. Nah, buku itu dicetak pada tahun 1988 menurut keterangannya di situ. Ya kan, dibagikan ke mahasiswa pada tahun 1989. Teman saya, salah satu teman saya adalah orang tuanya. Ada di UGM itu, di buku itu, tapi tidak seangkatan dengan Pak Jokowi. Beliau mengatakan kepada saya, orang tuanya ini saya dulu dikasih pada tahun 1989. Dengan sangat yakin, tidak mungkin lah, masa saya dikasih tahun itu, memang saya lupa, dia bilang begitu kan. Oke, saya pegang. Kalau memang yang dipoto ijazah itu adalah bukan Pak Dumatno, bukan Pak Jokowi, lalu mereka sebut itu adalah Pak Dumatno Budi Utomo, berarti yang di buku alumni itu adalah Pak Budi Utomo, Pak Dumatno Budi Utomo. Kan begitu logikanya, karena ini foto sama. Sementara Pak Dumatno Budi Utomo itu lahirnya pada tahun 1977. Lahirnya tahun 77. Tahun 77, beliau kan masih hidup sampai sekarang. Masih muda kok. Artinya tahun 80 pas masih 3 tahun, baru 3 tahun. Bukan. Kalau Pak Jokowi, kalau beliau lulus kalau beliau itu tahun 77, Pak Jokowi lulus tahun 85. Lulusnya 85 kan baru 9 tahun. Saya pikir lahirnya. Ya kan? Ya. Bukan. Pak Dumatno Budi Utomo itu lahirnya tahun 1977. Iya. Lahirnya. Pak Jokowi wisuda tahun 1985. Ya, artinya Pak Dumatno Budi Utomo baru berusia 9 tahun. Ya. Masuk akal nggak seorang berusia 8 tahun dipakai fotonya oleh Pak Jokowi? Oke, itu kan untuk membantah Roy Suryo ya. Tapi berdasarkan penglihatan dari Bung Sandi, itu foto yang digunakan di dalam buku alumni yang 10 tahun ini, ada foto Pak Jokowi? Ada foto Pak Jokowi, sama dengan fotonya yang di ijazah. Pakai kacamata? Pakai kacamata juga. Tapi memang di situ ada terjadi kesalahan penulisan alamat sekolah. Apa? Yang soal SMA itu loh. Gimana? Di situ kan tulisannya SMA 6 Jogja, apa tulisannya itu? Iya, SMA 6 Jogja itu yang beredar. Sementara kan SMA 6 Solo yang beliau mau tulis. Ada kesalahan penulisan itu aja. Tapi kesalahan-kesalahan penulisan nama di buku itu banyak kok, bukan beliau aja. Banyak sekali. Jadi di buku alumni itu sudah ada kesalahan tempat SMA-nya. Ada. SMA 6. Ada tulisan Jogja soalnya. Ya kalau Jogja nggak ada Jokowi ya. Ya dia kan Surakarta kan. Itulah kesalahan penulisan nama sekolah itu. Hanya satu itu aja kesalahannya, kesalahan penulisan nama sekolah. Asal sekolahnya. Ya. Kan ada identitas di situ, ada nama, ada jurusan, ada nama sekolah asal gitu kan. Dan di situ ada kekeliruan di situ. Tetapi kalau menurut ayahnya orang tua teman saya ini, banyak juga kesalahan nama di sini. Banyak kesalahan sekolah apa segala banyak. Tapi karena zaman dulu kan mesin percetakan nggak mungkin juga mungkin dirubah gitu. KTP saya sampai sekarang masih salah tuh nama. Nah, itu maksud kota saya. Nah, saya mau cek ini apa artinya di sini di SMA 6 ini itu nggak ada tertulis SMPP tadi. Nggak ada, tulisnya kan SMA 6 Jogja tulisannya. Artinya tahun 88 itu ketika itu dicetak 89 berarti nama SMPP udah berubah menjadi SMA 6. Udah berubah. Karena tentu 85. Udah berubah. Kan begini dulu ceritanya. Kalau kita bicara sejarah ini, udah paham banget itu. Tahun 1979 itu ada salah satu kebijakan menteri. Waktu itu Menteri Daud itu. Pak Daud Yusuf. Yang pada tahun 1979 dan 1980 itu mengubah, mengganti beliau itu. Yang awalnya kelulusan itu pada bulan Desember menjadi tengah tahun kan? Jadi bulan Juni. Jadi dulu kalau sebelum tahun 79 itu orang kan lulus pada bulan Desember. Ya kan? Zaman dulu. Nah, Pak Jokowi ini dia harus antri untuk mengikuti ajaran baru yang 85. 80. Ya kan?
Beliau ini sebenarnya harusnya lulusnya pada tahun 1979. Kalau berdasarkan masa kuliah 3 tahun SMA. Tetapi kebijakan Daud Yusuf itu dalam hal titik tolak baru dunia pendidikan kan, Ya. itu akhirnya harus nunggu 6 bulan kan, menjadi bulan pertengahan tahun, bulan Juni lah kita sebut, menjadi bulan Juni tahun 1980. Makanya beliau itu sebenarnya masuknya 1980. Ya, Pak Daud ini adalah mentor saya dan sampai usia tuanya dia mengetik untuk menulis ke Kompas pakai mesin tik. Nah, saya tanya lagi soal ejaan. Ejaan. Apakah yang dipakai Joko Widodo atau The Joko Widodo? The Joko. DJ karena menurut ejaan apa itu namanya? Ejaan yang disempurnakan kalau dulu kan begini udah. Kalau dulu pada masa Jokowi masih SD itu kan masih ejaan lama, belum disempurnakan. Masuk SMP pun sebenarnya belum disempurnakan. Belum. SMA juga belum disempurnakan, walaupun ada juga yang sudah disempurnakan berdasarkan sejarah daripada penggunaan ejaan baru, ejaan lama kan, pada tahun itu. Termasuk dari kuliah juga belum. Kalau kita buka buku si Penmaru itu, dari nama yang misalkan Joko, ada yang menggunakan Joko, ada yang menggunakan DJ. Yang mengartikan J kan, misalkan Jailani, ada juga yang menggunakan The Jailani misal. Tetapi Pak Joko sendiri tidak sendiri beliau ditulis nama Joko. Ada juga Joko yang lain kan, misal Joko apa gitu. Tapi ada, saya nanti bisa perlihatkan Joko, anggaplah Joko. Ya banyak itu. Ya anggaplah Joko Sandi misal namanya di situ, sudah pakai J. Nah terus yang di sini juga Joko Widodo sudah pakai J. Itu sepertinya tidak ada problem pada tahun itu karena selera-selera aja, tetapi yang tadi lihat ingat nggak? Yang ditulis di buku alumni itu DJ apa J? J. Yang di si Penmaru J, yang di alumni juga J, yang di ijazah J, yang di skripsi juga J. Joko Widodo semua. Tapi yang lain pakai DJ ada? Ada juga yang tidak, yang J yang lain ya. Nah, misalkan O dengan OE ya? Iya, O dengan OE itu ada juga yang lain, ada juga yang langsung Su. Nanti saya perlihatkan buku si Penmaru itu, buku si Penmaru itu banyak sekali yang tidak menggunakan ejaan lama, ejaan baru. Makanya saya katakan di salah satu kesempatan bahwa kalau kita berbicara soal nama yang harus kita memaksa untuk menggunakan ejaan lama, ejaan baru, ya kembalikan ke orang tua Pak Jokowi. Persoalan ini karena beliau yang menamakan anaknya kan. Bukan, itu kalau masalah ejaan kan seingat saya, ayah saya masih pakai Bustami tapi OE dia terus maksud pakai. Saya begini, tidak ada perubahan nama Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Oke. Artinya kan SD diberi nama sama orang tuanya sudah ditulis begitu. Bukan Mulyono ya? Bukan. Nama Pak Jokowi sebenarnya ada 3. Coba. Waktu beliau lahir itu namanya Purwoko. Purwoko nama beliau lahir. Tapi ini baru ini saya dengar ini apa? Purwoko namanya beliau itu Purwoko, baru kemudian diganti menjadi Mulyono. Purwoko nama lahir. Nama lahir. Hanya bertahan beberapa, menurut informasi keluarga hanya bertahan beberapa lama karena sering sakit-sakitan kan. Digantilah menjadi Mulyono itu. Mulyono itu berat juga menurut ini kan orang Jawa zaman dulu kan. Berat di tubuh beliau makanya sering sakit. Sampai akhirnya diganti jadi Joko Widodo. Satu nama ya, satu kata ya. Satu kata menjadi 2 kata. Pertama Purwoko, kemudian Mulyono karena satu, kemudian menjadi Joko Widodo. Nama yang 2 ini sering sakit ini. Ini cerita ini saudara beliau, saudara dalam arti saudara dekat beliau juga. Tahun berapa kira-kira jadi Joko Widodo? Nah saya tidak tahu, tapi sebelum masuk TK sih sudah. Kan dulu beliau tuh ada TK loh. Ya. Ada TK beliau itu. Kata beliau sudah masuk TK itu udah Joko Widodo. Ya saya juga TK ya, era-era itu era awal Orde Baru segala macam itu. Kalau TK. Ini baru muncul pertama kali yang Purwoko, ini juga menjadi bukti bahwa saya betul meriset. Iya. Ini risetnya, tapi kita nanti akan tanya juga, nanti pengadilan yang memutuskan. Jadi sampai ke masalah ijazah tadi. Sampai masalah ijazah. Ya ijazah yang saya komparasikan itu kan ijazah yang memang berwarna semua, yang tahun 85 itu salah satu miliknya adalah milik Pak Andi Pramaria. Tetapi dari sisi kesesuaian antara nomor apa segala macam itu sama-sama tidak ditulis jurusan apa gitu, sama. Sandi punya contoh ijazah yang lain nggak yang tahun 85? Ada 45 ijazah ada. Tahun 1985 ada. Dari mana ada?
Dari teman-teman Pak Jokowi kan, Mhm. dari teman Pak Jokowi, kemudian ada juga yang beredar di media, yang Mhm. juga ketika dikonfirmasi ke pemilik memang betul itu ijazahnya gitu. Ada. Ya, kita masuk ke apa, ya udah selesai berarti? Udah selesai berarti, makanya ketika saya menulis dengan penuh kesadaran, mengatakan bahwa ini saya posting asli itu bukan angin-anginan itu. Itu betul-betul saya sudah melalui berapa tahap perenungan dan segala macam soal yang riset yang tadi. Baru saya berani mengatakan itu asli. Tapi Sampai ke naik ke Gunung Rinjani, enggak? enggak, dulu sama Bang Indra Iwan Piliang dulu Iya, naik iya. Rinjani kan. Iya, saya yang suruh kan? Ya Iya, kan oke. udah yang hubungi Heeh, saya. heeh. Tapi itulah ceritanya. Tapi ada hal yang sebenarnya ingin sangat saya sampaikan di forum ini. Marilah kita bahas persoalan ijazah Pak Jokowi ini dengan kewibawaan. Beliau itu seorang presiden loh. Presiden RI ke-7, jangan juga di-judge seperti itu bahwa ini palsu, ini bukan. Jangan juga begitu kan. Yang dibahas ini adalah presiden, yang membahasnya adalah para pakar dan ilmuwan, orang yang memang memiliki gelar apa segala macam gitu. Jadi kalaupun harus ada hasil-hasil dari riset mereka, cobalah kita menahan diri. Saya pun di beberapa kesempatan kan saya mengatakan sejauh mana saya mempercayai ijazah Pak Jokowi. Saya bilang ya batas rasionalitas saja gitu saya Mmm. bilang. Karena saya ingin memberikan kesempatan juga kepada aparat penegak hukum, ke pengadilan misalkan nanti sampai ke pengadilan untuk bisa membuktikan bahwa ini benar atau palsu gitu. Tetapi kalau di awal udah diberer sampai 11.000 triliun gitu, artinya kan tidak ada kesempatan yang diberikan kepada pengadilan untuk membuktikan bahwa ini benar atau tidak gitu Apa loh. itu 11.000 triliun? Kan kepercayaan mereka kan. Kan ketika ditanya berapa persen ijazah Jokowi ini palsu? 11.000 triliun kan katanya. Artinya Oke, kan mereka oke. memberer itu Jumlah sampai hutang kali ya? Ya. iya, sampai tidak memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja. Nah, kalau misalkan 11 triliun terus aparat penegak hukum mengatakan bahwa ini asli berdasarkan hasil laboratorium forensik, berdasarkan hasil penyelidikan, hasil dari UGM dan lain-lain, oh gimana 11.000 triliun itu? Tapi ujung dari semua ini kan sebetulnya UGM, bukan pengadilan. Ya itulah sebenarnya. Yang ingin saya tanya lagi adalah, apakah nanti ada potensi Pak Joko Widodo itu akan memaafkan, misalnya kawan-kawan yang sekarang tergugat, terlapor? Itu semua di luar kapasitas saya untuk menjawab. Yang mampu menjawab itu adalah Pak Jokowi sendiri. Ini ada kaitannya nggak dengan Kongres PSI Ah, yang mulai. nanti akan Udah ini memilih kan ketua umum? mulai ke sana kemari nih. Ya Ya iyalah, saya saya harus tanya. ya saya nggak tahulah. Apalagi kalau soal PSI ditanyakan ke saya. PSI kan secara keorganisasian partai politik mereka kan punya juru bicara. Nanti Ya, kalau saya jawab-jawab salah lagi saya. ya Pak Jokowi kan akan menjadi calon ketua umum. Ya saya juga Artinya ini kan, digunakan untuk, menjadi, positif campaign yang baik dan kemudian terus dipakai oleh Pak Jokowi. saya tidak berani menjawab itulah. Pak Jokowi pun sampai hari ini kan belum menjawab apakah beliau akan maju. Kemarin waktu ada pernyataan beliau di media itu hanya menyampaikan bahwa kalau saya maju jangan sampai kalah gitu kan. Mmm. Apakah kalau menurut simbol-simbol udah yang lebih paham Pak Jokowi, apa itu artinya beliau akan maju gitu? Saya nggak ngerti itu. Kalau Pak Jokowi nggak maju berarti Dian Sandi yang maju, melawan Kaisang. Saya hormat sama ketum saya juga pasti loyal sama ketum saya. Ya sekarang saya dukung ketum saya untuk maju kembali, memimpin PSI. Ini kan kongres pertama kali PSI, Kapan? sejak berdiri. Kapan? Informasinya bulan Juni atau bulan Juli ini kan. Bulan Juni kan udah Hmm. dikasih tahu. Iya, sekarang kan lagi pembukaan. Ya nanti mungkin kita akan konfirmasi lagi ke kawan-kawan yang lain. Hmm. Kalau, Bung Sandi, menjadi abang kita Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, itu setelah mendengar keterangan ini apa yang terpikirkan? Mereka sebaiknya seperti apa? Ya, saya pernah bertemu dengan 2 orang itu, kembali lagi saya ingin mengatakan bahwa tidak bisa 2 pendekatan ini harus dipertentangkan, antara pendekatan sejarahnya dengan pendekatan saintifiknya. Karena sebenarnya itu bisa berjalan berbarengan. Kalau kita berbicara soal pendekatan sejarah itu sendiri itu kan salah satu dari multidisciplinary approach-nya itu adalah soal teknologi kan, soal saintifik. Bagaimana menguji zaman-zaman dulu itu dengan menggunakan
forensik apa segala macam kan. Hmm. Tetapi yang saya khawatirkan dari teman-teman ini ekspektasinya tentang penggunaan itu sebagai pembuktian, sarana pembuktian, justru nanti akan tertolak. Karena kan kita bisa melihat sekarang dari pernyataan-pernyataan teman-teman penyidik misal. Mantan penyidik sih tepatnya, Pak Susno Duaji, terus ada salah satu mantan penyidik senior itu juga mengatakan bahwa ini nanti yang akan ditanya adalah UGM. Kemudian akan ditanya teman-teman kuliah Pak Jokowi. UGM sendiri harus melengkapi bukti-bukti misalkan seperti data masuk, data kuliah, sampai data akhir semesternya Pak Jokowi. Nah berarti kalau sudah itu muncul lalu meyakinkan misalkan ini hakim, meyakinkan ini hakim bahwa ini benar, sudah melakukan kuliah dan sampai selesai, di mana mau dipakai soal forensik itu? Ya kan logikanya begitu. Mau dipakai di mana? Maksud saya begini, hukum pembuktian kita di Indonesia ini jangan-jangan tidak sampai ke situ. Sistemnya, sistem nanti waktu kita masuk di pengadilan itu. Jangan-jangan, ini kan jangan-jangan yang dipanggil adalah teman-teman kuliah Pak Jokowi sebagai saksi. Lalu UGM sebagai pengeluar ijazah tersebut. UGM ditanya, mana daftar masuknya? Mana SKS apa KRS, KHS apa segala macam kan? Mana daftar IPK-nya, wisudanya, mana IPK-nya gitu. Ya karena yang bertanyakan oleh Prof. Yusuf juga masalah IPK. Iya, itu misal kalau ditanya nanti itu, ini kan kita berandai nih. Begitu dia udah selesai, oh ini ada data semua. Misalkan ini saya jadi hakim, saya udah yakin, kan saya bisa putuskan. Misal ini Mas. Hakim tidak sampai membuktikan masalah ijazahnya palsu atau tidak. Ya kan kalau hakim kan tidak harus membuktikan itu kan sudah dijelaskan oleh lapor Polri. Laboratorium Forensik Polri kan yang ngasih ini hasilnya ini. Ini bocoran nih, Bapak. Bukan bocoran, bukan bocoran. Tetapi artinya Rosyuri akan dimaafkan, segala macam Dokter Tifa akan dimaafkan. Wallahu alam bisawab kalau soal yang itu. Tetapi ini kita berbicara soal nanti kedepannya ini akan seperti apa. Begitu sistem hukum pembuktian itu sampai pada situ, UGM teman kuliah hasil lapor Polri sudah dimasukkan, ini tuntas gimana? Kan kita sudah tidak punya ruang lagi untuk menggugat itu. Oke, pertanyaan terakhir. Jangan-jangan nih Prof. Yusuf dan Bung Sandi masuk ke gelanggang ini karena ada permainan yang terus dimainkan oleh sesama alumni UGM. Nah, kalau Prof. Yusuf sendiri kan memang saya melihatnya, makanya saya tidak terlalu hiraukan laporannya. Memang saya melihat pasal yang dipakai ke saya itu pun sebenarnya tidak masuk akal. Kalau kita bicara pasal 32 itu kan ada dua pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1-nya larangan terhadap kita masyarakat ini untuk menambah mengurangi tanpa izin kan. Pasal keduanya itu adalah ini secara konstruksi, pasal keduanya itu adalah pengecualian untuk hal-hal yang riset. Ya kan? Jadi tanpa izin ini apabila itu adalah dokumen pribadi kan. Tapi ketika dia sudah masuk menjadi dokumen publik, bagaimana cara melihat dia menjadi dokumen publik ketika dia dimuat oleh media? Maka kan tidak ada lagi dokumen privat. Kalau KTP udah sekarang saya foto, berarti itu dokumen privat. Tapi kalau itu dimuat di Tempo, sudah gugur dia menjadi dokumen privat. Kalau menurut saya, karena orang bisa mengakses kapan saja kan. Sampai di sana dulu. Ya. Sobat Marilog, sampai berjumpa dalam edisi berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100%.